Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo, kelas IPA B dengan NIM 207190040. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Edi Purnomo. Video kali ini saya akan membahas mengenai motivasi. Sebelumnya, ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai definisi motivasi, yang kedua ada klasifikasi motif-motif, yang ketiga ada hubungan motif dengan minat dan motif dengan motivasi, kemudian tujuan motivasi, yang kelima ada teori motivasi, dan yang terakhir adalah contoh dari motivasi. Pertama adalah definisi motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motif dan bahasa Latin mover yang berarti dorongan yang terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikis atau rohaniah. Pengertian dan definisi motivasi menurut para ahli yaitu antara lain yang pertama menurut Victor Haverum. Motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diperoleh oleh seseorang dari sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukan akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Kemudian menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Kemudian yang ketiga menurut Edwin De Filippo, menyatakan motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Dan menurut George R. Terry dan Leslie Weru, motivasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat karena itu ingin melakukan. Kemudian ada menurut Weiner, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong individu mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari motivasi adalah dorongan atau letupan yang berasal dari diri sendiri atau bantuan orang lain yang bersifat sebagai penggerak bagi individu maupun kelompok untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirinya sendiri. Setelah mengetahui definisi dari motivasi, kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi motif-motif. Para ahli psikologi mengklasifikasikan motif yang ada dalam diri manusia ke dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama ada motif primer dan sekunder, yang kedua ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik, yang ketiga ada motif tunggal dan motif bergabung, yang keempat ada motif mendekat dan motif menjauh, yang kelima ada motif sadar dan motif tidak sadar, dan yang terakhir ada motif biogenetis, sosiogenetis, dan teogenis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan motif dengan minat dan motif dengan motivasi. Yang pertama, motif dan minat. Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, misalnya minat terhadap pelajaran, olahraga, dan juga hobi. Minat dan motif mempunyai hubungan erat karena minat merupakan sumber motif yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Kemudian yang kedua ada motif dan motivasi. Motif dianggap sebagai tenaga penggerak, driving force, sedangkan konsep motivasi adalah konsep yang menjelaskan aktivitas dan daya itu. Motivasi merupakan kondisi atau keadaan yang mengaktifkan individu bertingkah laku untuk mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motif. Seperti contoh bahwa seorang siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan motif. Sedangkan motivasi dari motif ini yaitu mengapa siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh.
Motif dan motivasi mempunyai hubungan yang timbal balik. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan motivasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang akan timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian, bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. Tujuan dan motivasi akan lebih berhasil jika tujuannya jelas dan didasari oleh yang dimotivasi, serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori motivasi, yaitu yang pertama teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu rasa lapar, rasa haus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, merasa aman dan terlindungi, jauh dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, yaitu berafiliasi dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan atau berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akulturasi diri, mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting theory dari Edwin Locke. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu 1. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan resistensi. Dan yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Selanjutnya ada teori motivasi Virum atau teori harapan. Teori dari Virum tahun 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak dapat melakukannya sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Virum, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, ada instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Dan yang ketiga adalah valensi, yaitu respon terhadap outcome, seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan, sedangkan motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah teori motivasi berprestasi Max Celan menekankan pentingnya kebutuhan berprestasi karena orang yang berhasil dalam bisnis dan industri adalah orang yang berhasil mengerjakan segala sesuatu. Ia menandai 3 motivasi utama, yaitu penggabungan kekuatan atau prestasi. Ia menandai sifat-sifat dasar orang awam berikut dengan kebutuhan pencapaian, yaitu selera akan keadaan yang menyebabkan seseorang dapat bertanggung jawab secara pribadi. Itulah keempat dari teori motivasi. Dan yang selanjutnya adalah mengenai contoh penerapan motivasi. Yang pertama,
Penerapan teori dari Abraham Maslow dapat digunakan sebagai motivasi belajar, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan fisiologis siswa, yaitu kebutuhan akan lingkungan yang sehat. Lingkungan kelas maupun sekolah harus terlihat bersih, sehat, dan asri. Sebagai contoh, kelas memiliki ventilasi udara yang baik, tersedia air bersih dan kantin yang sehat, serta dikelilingi oleh tanaman-tanaman pelindung. Setelah kebutuhan fisiologi siswa terpenuhi, maka kebutuhan akan rasa aman seharusnya terpenuhi, yaitu perlakuan yang adil dari para guru, ruang kelas yang aman, dan lain sebagainya. Tingkat kebutuhan ketiga adalah adanya rasa kasih sayang dan dicintai, yaitu siswa merasa guru dan teman-temannya adalah seperti orang tua dan keluarganya sendiri. Dalam hal ini, sekolah dapat dijadikan sebagai rumah kedua bagi siswa. Penghargaan dan aktualisasi diri yang dipenuhi membuat siswa termotivasi untuk belajar. Motivasi belajar siswa dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu adanya dorongan yang kuat untuk datang ke sekolah, mendengar dan menerima pelajaran dengan baik, serta merasa betah di sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai contoh permasalahan dari motivasi. Di suatu sekolah terdapat seorang anak nakal dan bandel yang sulit untuk dinasihati. Lalu bagaimana motivasi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, sebagai seorang guru, kita dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap siswa. Sebaiknya kita melakukan pendekatan persuasif kepada siswa tersebut. Kemudian dilakukan tanya jawab untuk mengetahui apa penyebab permasalahan yang dialami oleh siswa sehingga berbuat hal demikian. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana nasihat atau motivasi yang bisa kita berikan kepada siswa tersebut. Dalam melakukan pendekatan ini sebaiknya dilakukan dengan kasih sayang dan senyuman agar siswa merasa aman. Demikian adalah pemaparan yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.